Hai, Shalom. Syukur puji Tuhan bertemu lagi kita dalam Grace Infinity. Macam biasa, saya harap kamu semua sehat saja dimanapun kamu semua berada. Dan saya percaya apapun yang kamu sedang lakukan, saya percaya Tuhan Yesus sentiasa ada bersama kamu. Baik, dalam video kali ini, saya akan bincangkan kenapa Tuhan Yesus sahaja satu-satunya harapan kita dalam beroleh keselamatan. Keselamatan daripada apa? Keselamatan daripada dosa dan akibat dosa, yaitu maut. Karena seperti yang kita tahu dalam Roma 6 ayat 23 ada menyatakan bahwa upah dosa itu ialah maut. Dalam kalangan orang Kristen, tak kisahlah siapapun, mungkin ada dalam kalangan kita, pasti ada yang masih tertanya-tanya, kenapa keselamatan hanya boleh diperoleh daripada Tuhan Yesus sahaja? Kenapa tak ada bahagian yang kita boleh lakukan untuk menjadi layak ataupun mendapat kelayakan dalam bahagian keselamatan itu? Maksudnya, bolehkah kita membuat ataupun mempersembahkan keselamatan kita sendiri? Sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita harus tahu bahwa semua umat manusia adalah orang yang berdosa. Kerana dosa asal manusia berasal daripada tindakan Adam yang melanggar perintah daripada Tuhan di Taman Eden suatu ketika dahulu. Jika kita lihat Kejadian 2 ayat 16 dan 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jika kita terus baca ke chapter yang seterusnya, Kejadian 3, kita mendapati bahwa Adam telah melanggar arahan Tuhan itu. Lalu dia pun berdosa, dan dosa menguasai hidup seluruh umat manusia. Semua keturunan Adam, bukan Adam satu orang saja yang berdosa, Adam, Hawa, bininya, serta keturunannya sampailah kita pada hari ini dan generasi seluruh umat manusia yang akan datang, semuanya telah dicemari dengan dosa. Oke, berbalik kepada mengapa Yesus sahaja satu-satunya harapan kita. Macam mana kita boleh mengharapkan satu orang sahaja untuk menebus semua dosa semua orang? Mari kita baca Roma 5 ayat 17 dan 18. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, saya harap kamu semakin paham sekarang melalui ayat tadi. Ayat tadi jelas menunjukkan, menyatakan bahwa oleh kerana dosa satu orang, yaitu Adam, seluruh umat manusia telah jatuh berdosa. Dalam pada itu, oleh kerana satu tindakan yang betul ataupun pembenaran daripada Tuhan Yesus, semua orang yang percayakan kepada Yesus akan hidup, diselamatkan dan akan hidup. Oke, analogi dia macam ini. Bayangkan ada dua orang manusia, mereka hidup berjiran, rumah dia sebelah-sebelah saja, tapi manusia yang pertama ini dia mati dalam rumah dia. Manusia kedua ini dia hidup di dalam rumah dia sendirilah. Oke, macam mana kamu nak pastikan manusia pertama dengan manusia kedua ini bertemu? Oke, mungkin ada 3 senario di sini ataupun 3 pilihan. Pilihan pertama, manusia pertama yang mati itu, kamu suruh dia pergi ke rumah manusia kedua yang hidup itu. Pastinya kamu cakap, "Ui, tak mungkin, orang dah mati takkan boleh berjalan pergi ke rumah jiran dia ataupun rumah kawan dia." Jadi pilihan pertama ini kita dah cancel out dah. Oke, kita bagi pilihan kedua pula. Pilihan kedua ialah manusia kedua itu tadi yang hidup itu, dia sendiri yang pergi ke sebelah rumah orang yang mati itu, jiran dia. Dan dia pun jumpalah ataupun nampaklah mayat kawan itu yang telah mati itu. Tapi poin dia berjaya jumpa. Oke, pilihan kedua kita boleh pakai. Pilihan ketiga, ini yang saya rasa kebanyakan orang Kristen hidup dalam mindset seperti ini. Pilihan ketiga ini adalah manusia yang mati itu, yang pertama itu, jalan separuh, dan manusia kedua yang hidup itu jalan separuh untuk bertemu di pertengahan, satu titik tengah-tengah antara rumah mereka itu, supaya mereka boleh berjumpa. Inilah yang saya katakan. Memang mustahil lah mereka akan bertemu, kerana hanya manusia yang hidup itu saja yang boleh melangkah berjalan untuk memenuhi piawaian itu, yaitu berjumpa di tengah-tengah. Manakala orang yang mati itu tadi sampai bila-bila pun dia takkan sampai ke tempat, walaupun berapa meter saja ke tengah itu, untuk berjumpa dengan kawannya yang hidup itu.
So nampak tak sekarang tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya dalam Kristus, kenapa kita meletakkan harapan kita 100% dalam Yesus dari segi keselamatan, dan bukannya 50% pihak dia, bukan 50% bagian kita, dan juga bukan daripada pihak kita langsung walaupun 1% pun, sebab kita ini adalah orang yang mati. Kita mati dalam dosa, tapi kita hidup dalam Kristus. Kita hidup dalam Tuhan sebab Yesus Kristus yang datang dan menghidupkan kita. Dia tebus dosa kita, jadi kita bebas daripada kuasa maut. Kerana kita harus juga faham bahwa Yesus bukan sahaja mati untuk kita semua, tapi Yesus mati sebagai kita. Mari kita baca Roma 6 ayat 5 hingga 8. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kerana kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita harus belajar untuk melihat bahwa di kayu salib itu Tuhan Yesus tergantung bukan seorang diri, dia merangkumi kita semua. Maksudnya kamu harus bayangkan, oh itu diri saya yang lama dulu, yang berdosa itu saya telah disalibkan bersama Tuhan Yesus. Sebab Yesus yang mewakili kita semua. Tuhan Yesus yang membuka jalan kita menuju kebenaran dan keselamatan melalui ketaatannya di kayu salib, yaitu dia mati di kayu salib, dia mati sebagai kita, dia juga bangkit sebagai kita. Oleh itulah, jika kita percaya Yesus, kita yang dulu mati dalam dosa telah dihidupkan ataupun dibangkitkan bersama Yesus buat selama-lamanya. Kita hidup buat selama-lamanya karena Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Oke, amin. So, macam biasa sampai di sini saja dulu saya punya video kali ini, dan saya harap kita akan jumpa lagi di lain episode dan lain waktu. Semoga Tuhan memberkati dan jumpa lagi.